Ya, saya tadi komunikasi sama Angel. Ya, saya sebenarnya heran aja. Katanya si Deoliva pengacara top ya, sudah malang melintang di dunia pengacara. Masa tertipu? Ini kan perlu dipertanyakan. Nah, hubungan hukum dia sama Angel kan, apakah kalau jasa profesional, Angel kan kita tahu artis, dia punya kapasitas itu, kan begitu? Apakah dia punya bukti? Ya nanti kita lihat. Ya, saya tadi komunikasi sama Angel. Ya, saya sebenarnya heran aja. Katanya si Deoliva pengacara top ya, sudah malang melintang di dunia pengacara. Masa tertipu? Ini kan perlu dipertanyakan. Nah, hubungan hukum dia sama Angel kan, apakah kalau jasa profesional, Angel kan kita tahu artis, dia punya kapasitas itu, kan begitu? Apakah dia punya bukti? Ya nanti kita lihat di proses ya. Tapi dengan background dia yang dikatakan sebagai pengacara ya, pengacara top katanya, ya sebenarnya sangat tidak masuk akal lah kalau dia katakan tertipu. Apalagi dia statement yang kita dengar di YouTube, ya itu bisa dituntut balik itu. Sudah menjustifikasi, menyimpulkan bahwa adanya penipuan, penggelapan. Nah, nanti Angel mungkin Senin sampai Indonesia. Nanti kita akan klarifikasi. Saya komunikasi, gitu. Dan beliau minta abang untuk ibarat kata menjadi. Nanti hari Senin ketemu, Senin ya. Oh, berarti sudah ada obrol ya bang? Udah. Dia punya bukti semua, komunikasi WhatsApp. Ya, nanti akan dibuktikan lah. Jika perlu ya. Tapi kalau lihat background Deoliva ya, yang katanya pengacara top, nggak mungkin lah kita pengacara tertipu. Gitu aja. Nah, ini yang menarik nih Pak. Seorang pengacara itu pasti dibayar oleh kliennya. Ya. Sedangkan ini terbalik. Dia mengeluarkan. Pengacara mengeluarkan uang sekitar, dia bilang melalui statementnya Ya. sekitar 6M sampai dia beli tas segala macam. Itu gimana Bang melihatnya? Kalau saya melihat ini kita baru perkiraan ya. Kalau saya melihat statementnya di YouTube ya, dia kan berharap dia dipublikasikan. Dia berharap untuk dipublikasi agar dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kalau mau terkenal, berarti kan ada jasa profesional. Kita harus menghargai itu. Jasa teman-teman kita di bidang entertain, artis, aktor, dan di bidang apapun yang berhubungan dengan media. Karena jasa begitu tidak ada standarisasinya terhadap pembayaran. Ya, itulah saya bilang tadi. Pengacara top katanya, tapi minta untuk ditenarkan. Nah ini, ya kan? Seperti saya kalau minta ditenarkan di media ya, pasti saya mencari perkara yang bagus. Pasti kalau secara langsung akan dikenal oleh publik. Nah, kalau saya melihat cerita ini kan kayaknya sudah lama ya kejadiannya. Sekitar, maksudnya baru blow up-nya tuh sekarang bang? Ya itu. Jadi di sini sedugaan saya adalah proyek untuk bagaimana menaikkan nama dia. Nah, begitu. Jadi kalau menaikkan nama dia, berarti kita harus menghargai profesionalisme. Kerja itu tidak mungkin sendiri, pasti tim, pasti ada program berkelanjutan. Dan yang setahu saya, kalau program kita bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang, satu harus ada daya dukung dari orang tersebut. Apa kemampuannya, gitu kan? Kalau tidak punya kemampuan apa-apa, kalimat apa, didongkrak pun tidak jadi apa-apa. Jadi jangan salahkan profesionalisme yang mempunyai kinerja, punya pekerjaan profesional di bidang itu, kalau tidak sesuai target, kan harus saling mendukung. Nah, yang lucu lagi kan, kalau abang bilang dia mau cari popularitas, nah kan sempat viral pada saat dia pegang Baradae. Terus lalu dia sebenarnya motifnya apa sih kalau dari kacamata abang? Iya, viral kan baru sekarang. Habis itu kan selesai kan begitu. Ya itu, ini kita bukan bicara yang sekarang ya. Saya bicara yang permasalahan yang kalian ceritakan tadi. Gitu. Karena ada project, dugaan saya project bagaimana menaikkan elektabilitas dia. Gitu. Kan itu tidak murah. Apalagi kita tidak punya kelebihan apapun. Kan susah. Kalau seorang penyanyi, misalnya, dia harus punya talenta bagus dalam olah vokal.
performa dia harus menarik, lagu ini bahkan harus menarik, kan begitu. Uang pasti, ngomong popularitas ya harus keluar uang. Kalau tidak keluar uang terus bagaimana? Kecuali kita punya talenta yang bagus, tanpa duit, talenta kita itu dilihat oleh masyarakat itu sangat bagus. Berarti duit adalah nomor kesekian. Tapi kalau tidak punya kelebihan apapun ya susah. Duit berapapun hangus, gitu loh, ya. Dan dia juga akan menyinggung bang, Dua Lipa ini, kalau kan dia kan musisi juga bang, menyinggung kalau suara Dua Lipa ini tidak bagus bang, saya ini. Ya silakan lihatlah musik, ya talenta dia bernyanyi kita harus hargai. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kita bahas kan bagaimana mungkin rencana dia untuk menaikkan elektabilitas dia tidak tercapai, kan begitu. Kalau masalah dia punya talenta untuk bernyanyi, ya kita harus hargai. Bang, sedikit dong Spiro, kan kata abang tadi Bang Budi sudah teleponan sama si Angel. Ya. Nah, tanggapan Angel gimana bang ketika dia sudah dilaporkan tanpa ada somasi? Ya apalagi ini kan seorang pengacara, harusnya minimal kan somasi dulu lah, ya kan? Somasi dulu, terus ada tanggapan apa yang dipermasalahkan, kalau bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, kan itu diharapkan. Tapi kalau bagi Angel Elga, kan hanya melihat ini, kalau ada upaya hukum, itu hak setiap masyarakat, ya. Kita lihat aja ke depan. Tapi menyangka nggak bang? Maksudnya Angel Elga itu menyangka? Kenapa? Menyangka nggak? Angel Elga dilaporkan gitu. Loh, kalau hubungan kerja itu kan pasti, hubungan kerja itu pasti. Tapi kita akan buktikan bagaimana, saya katakan tadi ya, ada program untuk bagaimana dia tampil di TV. Segala sesuatu kan perlu duit, perlu dana, jasa profesionalisme harus kita hargai. Sama kami pengacara, apakah ada standarisasi jumlah uang seperti saya dibayar jasa 1-2 miliar? Kan tidak ada standarnya, gitu loh. Jadi pas kita mengurus perkara tidak sesuai keinginan klien, nanti terus kita tuntut, tidak bisa. Orang bekerja itu sesuai profesionalismenya, masalah jasa itu tidak ada standar, gitu, ya. Bang, Angel Elga pulang nih ada langkah hukum nggak? Maksudnya untuk melaporkan balik dari pihak sebelah? Ya nanti, tadi kita sudah bicara sih, kalau mau langkah hukum, upaya hukum balik itu, kalau dari statement yang kita lihat, ada peluang untuk itu. Tapi nanti lebih tepatnya setelah Angel Elga balik ke Indonesia. Ada yang mau disampaikan bang buat lawyer sebelah Dua Lipa? Ya saya rasakan Sebagai sesama lawyer ya kedepankan bagaimana itu upaya hukum itu upaya yang terakhir. Dalam artian ya disomasilah, namanya dulu kan teman, ya kan? Teman baik, ya disomasi apa, saling WA dulu lah, gitu loh. Nanti jangan supaya orang nanti beranggapan ini cari panggung lagi, kan begitu.